Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar kami yang berjudul Analisis Kebahagiaan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN menggunakan metode uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau KS dan juga nanti ada juga regresi linear. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Fadlila dengan NIM 121450143. Saya Abdurrahman Alasari dengan NIM 121450128. Perkenalkan, nama saya Ramadita Tifaindri dengan NIM 121450131. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Tiara Pratiwi dengan NIM 121450074. Kenalkan, nama saya Gede Moina dengan NIM 121450014. Baiklah, terima kasih teman-teman. Oke, kita mulai dari pembahasan tugas kita. Yang pertama itu adalah tentang plotting atau tentang visualisasi datanya. Sekarang saya akan share tentang datanya. Nah, di sini saya menggunakan Python untuk memvisualisasikan datanya. Kenapa pakai Python nggak pakai R? Karena di Python sendiri itu library-nya itu melimpah dan sangat mendukung untuk membuat visualisasi yang bagus gitu. Nanti jadi lebih bagus daripada di R. Sehingga kami memilih untuk visualisasikannya untuk menggunakan Python. Nah, di sini kita seperti biasa kita import dulu library yang diperlukan seperti NumPy, NumPy, Pandas. Terus kita jalanin, kemudian ini kita juga pakai Matplotlib untuk memplottingkannya. Terus kita nanti juga ada Seaborn juga, karena di Seaborn ini kan pendukung dari Matplotlib gitu. Nah, nanti kita juga akan mendefinisikan warna-warnanya dulu gitu. Jadi nanti bisa warna-warni plotnya gitu. Nah, di sini kita definisikan warnanya. Nah, kami pakai warna biru, terus warna grey ya, abu-abu, terus ada warna merah dan semacam ya. Nah, kemudian kita bikin suatu fungsi, yang mana fungsi ini untuk mengatur warna-warnanya gitu. Nah, ini nanti gunanya untuk membuat bar plotnya gitu. Nanti dia terdiri dari RGB ya, warnanya bisa warna-warni gitu. Kemudian ini juga untuk aksisnya, di mana nanti kan ada ketika kita membuat plot itu ada X dan Y. Nah, di sini kita mengatur seperti aksis-aksisnya. Kemudian untuk X tick ini adalah ketebalannya, terus label ya untuk label X dan Y gitu. Dengan size-nya itu nanti kami pakai 12. Nah, kemudian kita coba run. Kemudian kita import datanya. Kita menggunakan Pandas seperti biasa gitu. Nah, di sini kita menggunakan dua dua data. Yang pertama itu World Happiness Report tahun 2021 dan juga World Happiness dari World Happiness saja gitu. Yang mana kalau yang report 2021 ya datanya 2021 aja, tapi kalau World Happiness itu data-data yang di masa lampau juga ada gitu. Jadi kita memerlukan dua dataset ini. Nah, setelah kita read CSV-nya, kemudian kita filtering ya. Karena kita butuhnya itu tadi pembahasannya ASEAN, maka kita perlu memfilter, kita ambil yang Southeast Asia atau yang ASEAN aja. Untuk di kolom regional indikator. Ini kan regional indikator, kita ambil untuk yang Asia Tenggara saja gitu. Kemudian kita jalanin. Nah, setelah dijalankan, kita bikin plotnya gitu. Kita bikin plot untuk mengetahui gitu kebahagiaan negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, kira-kira seperti ini code-nya. Selanjutnya kita jalanin. Nah, ternyata hasilnya seperti ini gitu. Di mana global average-nya itu di kisaran 5,53, sedangkan untuk Indonesia sendiri itu berada di urutan ke-82 dengan masih di bawah rata-rata gitu. Nah, untuk di kawasan Asia Tenggara itu yang paling besar adalah Singapura dengan nomor 32 di dunia. Sementara untuk Myanmar ini di peringkat terakhir untuk kawasan ASEAN. Sedangkan untuk kita jika kita lihat secara global, Finlandia menempati urutan pertama dan juga Afghanistan di urutan terakhir gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk memplotting faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan negara-negara ASEAN gitu. Ternyata setelah kita melakukan plot, ini ternyata ada juga pertama itu ada GDP. GDP itu sangat berpengaruh. Kemudian ada social support atau sosial. Nah, nanti kami akan berfokus kepada GDP dan juga social support karena kita bisa lihat di plotting selanjutnya. Kita lihat ya
Karena di sini GDP itu menyumbang angka 28% ya, artinya ini terbesar di sini. Kemudian diikuti nomor 2 itu adalah social support di 23%. Makanya kami hanya ambil dua parameter ini untuk dijadikan eh, objek daripada tugas kami gitu. Yang nantinya juga data-data ini akan kita uji dengan KS dan juga regresi linear. Ini adalah tadi kan kita import pakai dua ini ya, dua dataset. Nah, dataset yang terakhir, dataset yang World Happiness ini digunakan untuk melihat masa-masa lampau gimana sih tren indeksnya itu, gimana Indonesia itu apakah meningkat ataukah menurun ataukah dia naik turun gitu, tidak tidak konstan gitu. Nah, kita bisa melakukan plotnya seperti ini, kita jalankan. Nah, maka terlihat skor Indonesia kita ambil tahun 2006 sampai 2020. Untuk yang terbesar itu di tahun 2014, sedangkan untuk yang terendah itu di tahun 2008. Mungkin ini saja yang kalau dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan melakukan uji-uji KS maupun regresi linear. Untuk yang kedua ini kita akan menguji menggunakan program R. Pertama akan dijelaskan oleh Ramadita. Silakan. Oke, yang pertama kita menggunakan 13 library yang berkaitan dengan analisis data. Seperti yang pertama itu ada summary tools, itu untuk mendapatkan seri numerik. Kemudian TD-First itu untuk import data. BSDA untuk statistik seperti analisis data. Kemudian T-Series juga sama. Agricola juga sama. Kalau untuk CAR juga sama, tetapi untuk uji tes. Kemudian kabel ekstra juga sama. Dan di layer tuh untuk filter data. Terus untuk Gplot 2 itu untuk membuat plot. Terus untuk TDR itu membaca R. Alam tes itu untuk regresi linear. Kemudian teaching demos itu untuk mendapatkan deskriptif tes uji. Kemudian di Gov untuk mendapatkan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita import dataset, kita membaca file CSV sehingga kita membutuhkan library reader. Lalu kita import data dan diberi nama happy. Kemudian kita lihat file happy tersebut. Lalu kita membuat sebuah nama untuk kolom yang nantinya akan kita buat data frame baru yang dinamai seperti country dari tabel happy. Kita ambil kolom country name. Kemudian di regional IND itu dari tabel happy kita ambil kolom regional indikator dan seterusnya sampai residual residual pokoknya sampai residual yang paling bawah ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aisyah. Tiara. Jadi yang selanjutnya itu ada filtering data. Jadi patokannya itu kan kita di Sotesia kan. Jadi filter datanya dulu berdasarkan kolom regional indikatornya. Kita import data yang ada di Sotesia. Nah, jadi kalau misalnya kita tes LS-nya, nanti keluar data data dari kolom Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Laos, dan juga Kamboja, Myanmar. Nah, nanti baru keluar nilai-nilainya. Karena tadi kita membuat value dari kolom dataset, kita ubah dia jadi data frame baru. Nah, yang pertama itu ada dua data frame. Ada yang namanya DF sama calculate DF. Nah, itu tuh kenapa ada dua? Itu karena DF ini dia mengandung country sama regional indikator. Nah, yang keduanya itu ini merupakan karakter. Kalau nanti dihitung pakai Sumerit tool, mereka nggak keluar dan jadi bakal error. Makanya tadi dibuat jadi dua karena data-data numerik di kalkulasi DF-nya itu nanti dihitung di Sumerit tool. Selanjutnya bagian standar plotting figure akan dijelaskan oleh Gede Muna. Silakan. Oke, selanjutnya untuk bar plot figur, di sini kita digunakan untuk melihat indeks kebahagiaan dari 9 negara di kawasan Asia Tenggara dengan merepresentasikannya ke dalam bentuk diagram bar. Untuk scatter plot, di sini kami mendapatkan nilai GDP suatu negara itu tidak saling bertemu satu sama lain yang berkaitan dengan regresi linear. Selanjutnya, untuk box plot figure terdiri dari uh, nilai kuartil pertama sampai kuartil ketiga. Untuk nilai kuartil pertama itu dia batas bawahnya kurang dari 8,5 dan untuk batas atasnya itu dia 9 pas.
Selanjutnya untuk kuartil kedua, batas bawahnya itu lebih dari 9. Kemudian untuk batas atasnya itu dia lebih kurang dari 10. Untuk kuartil 3, dia itu batas bawahnya kurang dari 10 dan untuk batas atasnya lebih dari 10. Nah, untuk nilai pencilan itu sendiri, dia itu merepresentasikan di mana pencilan jarak itu terlalu jauh dari nilai yang ada pada scatterplot. Scatterplot itu. Selanjutnya bagian testing data oleh saya sendiri. Pertama kita lihat dulu jenis apa dataset, jenis tipe data apa yang terdapat dalam dataset tersebut. Pertama kita strDF, kita lihat di sini ada 2 karakter dan lainnya numerik. Kemudian kita menghitung derajat bebas. Kita bisa menggunakan tes ANOVA sebelumnya. Nah, setelah kita lihat dari sini eh, sampai jumlah kuadrat terdapat nilai yang bernilai negatif. Yang artinya itu eh, value si jumlah kuadratnya itu lebih kecil, artinya sangat-sangat kecil. Nah, untuk dari itu jumlah ANOVA tidak memenuhi. Lalu kita mengujinya dengan tes Kolmogorov. Pertama, kita menggunakan uji Sumerit Tools terlebih dahulu untuk mengetahui dia mean dan standar deviasinya dari 2 parameter yaitu log GDP sama social support. Oke. Kedua kita menguji KS test. Yang pertama one sample Kolmogorov Smirnov test yaitu mengambil data dari si log GDP menghasilkan 0,824 yang artinya kita itu terima dari si H0-nya. Yang kedua, kita KS testnya si ini social support, kita mendapatkan hasil yang 0,9094 artinya sama dengan KS yang di log GDP, kita nerima hipotesis awal. Kedua, kita mengujinya dengan 2 arah yaitu dari log GDP dan social support dan p-value-nya sekian 4,114 pangkat 10 pangkat min 5 yang artinya kita juga dapat menerima hipotesis tersebut. Kemudian kita mengujinya secara uji regresi linear. Pertama kita membuat value model regresi linear. Kita menggunakan library LMTest untuk menguji regresi linear ini. Yang pertama kita mengambil antara kolom social support terhadap log GDP. Lalu kita jalankan. Kemudian kita membuat plotnya. Lalu model regresi satunya. Nah, dapat dilihat residual fit-nya. Di sini terdapat titik-titik scatter plot dari 9 atau 10 negara tersebut. Namun scatter plotnya ini tidak berhubung sama sekali gitu. Karena mungkin tidak keterkaitannya sangat besar gitu antara social support dan log GDP. Kemudian kita membuatnya menjadi plot QQ. Nah, dapat dilihat juga di sini antara rentang min 1,5 sampai 1,5 dari log GDP dari social support terhadap log GDP itu tidak bertemu satu sama lain. Itu menguatkan bahwa model regresi ini atau jumlah kuadratnya sangat-sangat kecil gitu. Kemudian kita summary. Nah, dapat dilihat juga di sini. Jadi dia itu residual reference-nya itu dapat dilihat kalau di sini lebih ke arah fit-nya itu tidak ada 2 miss di sini ya, di kolom 7 sama kolom 5. Dan lain-lainnya itu saling terhubung sama lain, cuman ada kerentangan yang sangat jauh. Dari itu kesimpulan dari yang kita dapat itu dari uji ini si social support itu tidak saling berkaitan dengan log GDP. Oke, mungkin sekian penjelasan uji tes dari kelompok 3.
Oke, mungkin itu saja yang dari kami ya, dari kelompok 3 yang bisa kami presentasikan mengenai hasil kerja kami mengenai tugas analisis data statistika. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf karena kami masih belajar juga. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.